saya Jian Alicia dengan NIM 2502025 dari kelas Agroteknologi B dengan dosen pembimbing C. Salmiati MPD PhD dari Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia dengan membawakan agroklimatologi pengukuran evaporasi. Pendahuluan latar belakang. Evaporasi adalah proses perubahan air dari fase cair menjadi gas atau uap yang dilepaskan ke atmosfer. Dalam ekosistem pertanian, evaporasi menentukan seberapa cepat cadangan air di permukaan tanah dan perairan akan berkurang. Faktor-faktor seperti suhu, kelembapan, dan kecepatan angin sangat memengaruhi laju evaporasi. Data evaporasi membantu dalam perencanaan irigasi agar air yang diberikan tidak hilang sia-sia karena penguapan yang berlebihan. Bachmann dan Brady tahun 1982 mengemukakan bahwa laju penguapan dipengaruhi oleh suplai energi panas dan kapasitas udara untuk menampung uap air. Tujuan pembuatan alat sederhana evaporasi untuk membuat alat sederhana untuk mengukur laju evaporasi serta memahami proses penguapan air di lingkungan. Alat dan bahan. Alat-alatnya yaitu kaleng 2 biji ukuran yang sama, kemudian penggaris, kemudian HP dan alat tulis. Untuk bahannya yaitu adalah air. Jadi di sini kita akan membuat evaporasi atau penguapan dari si air yang kita letakkan di dalam ruangan dan di luar ruangan. Jadi kita membutuhkan kaleng yang berukuran besar ya. Kemudian diisi dengan air sampai itu ada di bawah garis-garis itu. Nah, di situ pembatasnya. Kemudian kita taruhkan untuk di dalam ruangan, diukur dengan menggunakan penggaris. Nah, jika menguap saat diperiksa untuk kedua kalinya setelah 1 jam, maka itulah evaporasi. Begitu juga dengan yang ada di luar ruangan, kita periksa dulu ukuran awalnya, kemudian nanti setelah 1 jam kita periksa lagi apakah dia telah menguap atau tidak. Kemudian itu dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Dalam sehari bisa 3 kali, yaitu di waktu pagi sebelum jam 6, kemudian di waktu siang dari jam 12 sampai jam 1, kemudian di waktu sore dari jam 4:30 sampai jam 5:30. Untuk hasilnya, pada gambar pertama itu ada evaporasi pada kalengnya. Evaporasinya itu ada pada air biasa yang diletakkan di dalam ruangan, kemudian ada air sabun yang diletakkan di luar ruangan. Nah, untuk gambar yang kedua itu adalah data dari yang kami rekap kemarin. Pembahasan. Pada pengamatan evaporasi atau penguapan air, tercatat angka yang cukup rendah, berkisar antara 0 hingga 6 mm, baik pada media air biasa maupun air sabun. Laju penguapan terbesar terjadi pada siang hari namun tetap dalam kategori sangat rendah. Hal ini sinkron dengan data kelembapan dan intensitas cahaya yang juga rendah di lokasi penelitian. Dari Bachmann dan Brady tahun 1982 mengucapkan kecepatan evaporasi dipengaruhi langsung oleh suhu permukaan dan defisit tekanan uap air di udara. Angka evaporasi rendah menunjukkan kelembapan udara yang tinggi atau high humidity. Dampak bagi tanamannya ialah laju evaporasi yang rendah, berarti tanaman tidak kehilangan banyak air melalui penguapan lingkungan. Namun, bagi tanaman ini juga berarti laju transpirasi akan melambat. Jika transpirasi lambat, tarikan air dari akar ke daun juga melambat, sehingga distribusi nutrisi seperti kalsium dan magnesium ke bagian atas tanaman bisa terhambat meskipun air tanah tersedia cukup. Penutup. Kesimpulan.
Laju penguapan air di lingkungan tersebut tergolong sangat rendah, berkisar antara 0 hingga 6 mm. Rendahnya angka evaporasi ini berbanding lurus dengan rendahnya intensitas cahaya dan suhu yang tidak terlalu ekstrim. Kesimpulannya, lingkungan ini memiliki tingkat kelembapan udara yang tinggi sehingga kehilangan air dari permukaan tanah maupun badan air terjadi sangat lambat. Daftar pustaka. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Anak kampung mainnya di kebun terus. Daripada lu main di kafe tapi bukan kafe lu. Kita main di kebun sendiri, boy. Cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring. I just had to let you know you're